Chelsea terancam mendapatkan hukuman setelah nyanyian tidak menyenangkan yang berasal dari tribun tandang di Goodison Park saat mereka bermain imbang. The Blues tidak mampu menemukan jalan keluar pada laga itu yang membuat mereka bermain imbang 0-0 dengan The Toffees. Menurut laporan Liverpool Echo, nyanyian tak terpuji dapat terdengar dari beberapa bagian tribun tandang. FA pun telah memberikan denda kepada klub-klub di tahun-tahun sebelumnya atas perilaku pendukungnya. Kini akibat ulah supporternya, Chelsea pun terancam mendapatkan hukuman yang sama. Bek Arsenal Jakub Kiwior dikabarkan membuka pintu untuk meninggalkan Emirates Stadium dalam waktu dekat. Pemain asal Polandia itu ingin mencari waktu bermain lebih banyak di tempat lain. Napoli disebut-sebut tertarik membawa kembali Kiwior ke Serie A. Pelatih Antonio Conte ingin mendatangkannya demi menambah kualitas skuad di sisa musim ini. Mereka tengah terlibat persaingan gelar Scudetto dan rutin bertengger di papan atas. Arsenal sebelumnya telah menetapkan harga untuk Kiwior. Mereka semula menginginkan 25 juta euro untuk uang transfer. Namun klub London Utara itu tidak keberatan jika ada yang mengajukan 20 juta euro. Mohamed Salah membuat rekor mentereng. Si Raja Mesir menjadi pemain yang pertama mengumpulkan 2 digit gol dan assist di Premier League. Itu menjadi gol ke-15 dan assist ke-11 Salah di Liga Inggris. Opta mencatat Salah menjadi pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mengumpulkan 2 digit gol dan assist sebelum Natal. Salah juga memasuki musim ke-6-nya membukukan lebih dari 10 gol dan assist di Liga Inggris terbanyak di antara pemain manapun. 15 gol Salah menempatkannya sebagai pemuncak top skor sementara Liga Inggris. Dia juga berada di tempat teratas daftar assist terbanyak saat ini. Dan Kob Mainers dipastikan harus menepi untuk beberapa waktu akibat cedera aduktor yang dialaminya saat Juventus menang atas AC Monza. Kemenangan ini menjadi yang pertama setelah 4 pertandingan beruntun menelan hasil imbang. Namun pertandingan ini justru berakhir petaka bagi si nyonya tua. Pada awal babak kedua, Thiago Motta menarik keluar Kob Mainers dan memasukkan Kevin Turam. Pasca laga, sang pelatih membeberkan alasannya mengganti mantan pemain Atalanta tersebut. Ia tak memberikan keterangan detail, namun Kob Mainers harus absen selama beberapa pertandingan ke depan. Pelatih Manchester United Ruben Amorim meminta klub untuk melebarkan pemandu bakat mereka di Portugal. Pasalnya, ia ingin timnya memiliki the next Cristiano Ronaldo dalam waktu dekat. Menurut laporan Mirror, Amorim percaya jika jaringan pemandu bakat United membutuhkan tambahan guna menemukan bakat di Portugal. Pasalnya, sudah 2 dekade berlalu pasca tim menemukan Cristiano Ronaldo. Amorim yang datang dari Liga Portugal ingin timnya bisa mengamankan talenta-talenta besar seperti Victor Gyökeres dan Giovanni Guenda. Pelatih Fenerbahce Jose Mourinho meyakinkan semua orang dengan mengklaim jika dia baik-baik saja dan siap bekerja kembali setelah menjalani operasi. Laporan dari Turki mengungkapkan jika manajer asal Portugal itu telah meninggalkan Istanbul untuk menjalani operasi karena masalah kesehatan yang tidak dijelaskan. Meski tidak disebutkan secara spesifik, pelatih asal Portugal ini dikabarkan menjalani prosedur bedah di Portugal untuk mengangkat kandung empedu. Situasi Mourinho di Turki sendiri tidak dalam kondisi baik-baik saja. Fenerbahce saat ini berada di posisi ke-21 dan beresiko tereliminasi dari babak knockout. AC Monza resmi memecat Alessandro Nesta. Keputusan tersebut diambil usai mereka menelan hasil buruk musim ini. Di laman resmi klub, Monza mengumumkan pemecatan Nesta sebagai pelatihnya. Alessandro Nesta baru ditunjuk melatih AC Monza pada Juni lalu. Mantan bek Lazio dan AC Milan itu gagal mengangkat performa tim. Di bawah arahan Nesta, Monza hanya menang sekali dari 17 laga di Serie A dengan sisanya 7 imbang dan 9 kali kalah. Terakhir, Monza ditekuk Juventus 1-2 yang menuntun pemecatan Nesta. Hasil itu membuat Monza masih menjadi juru kunci klasmen Liga Italia dengan 10 poin. Inter Milan dilaporkan tertarik mengamankan bintang baru Como, Nico Paz, untuk diamankan. Pemain asal Argentina itu memang tengah tampil prima sepanjang musim ini. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut jika Inter hadir sebagai kandidat terkuat. Mereka pede sang pemain bisa masuk dalam rencana Simone Inzaghi untuk memperdalam lini tengah. Namun, Real Madrid selaku mantan timnya juga masih memiliki hak untuk sang pemain. Mereka menyisipkan opsi buyback pada Paz. Inter pun harus bergegas andai mau membawa sang pemain ke sisi biru kota Milan dalam waktu dekat.
Barcelona sedang berupaya melepas penyerang muda mereka Ansu Fati pada bursa transfer musim dingin mendatang. Namun pemain berusia 22 tahun tersebut dikabarkan enggan meninggalkan klub meski performanya menurun akibat cedera beruntun sepanjang musim ini. Dengan sisa kontrak 2,5 tahun di Barcelona, Fati tampaknya makin kehilangan kesempatan di tim utama. Menurut laporan Sport, Barcelona berniat meminjamkan Fati pada paruh kedua musim ini. Klub berharap langkah tersebut dapat membantu Fati menemukan kembali performa terbaiknya sekaligus meningkatkan nilai jualnya di pasar transfer. Setelah meraih gelar juara EPL keempat secara beruntun, Manchester City kini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan gelar mereka. Tim asuhan Pep Guardiola itu sudah menunjukkan penurunan performa dan diperkirakan akan aktif di bursa transfer Januari mendatang. Salah satu target utama The Citizens adalah Martin Zubimendi. Namun kemungkinan mereka harus mempertimbangkan opsi lain setelah komentar terbaru dari Direktur Olahraga Real Sociedad mengenai masa depan Zubimendi. Kepada Estadio Deportivo, sang direktur menegaskan tidak akan membiarkan Zubimendi pergi di bulan Januari. Ange Postecoglou dikabarkan bentrok dengan wartawan setelah Tottenham Hotspur tumbang oleh tamunya Liverpool dengan skor 6-3 di pertandingan lanjutan Premier League. Kekalahan tersebut meneruskan performa buruk mereka akhir-akhir ini, di mana tuan rumah kehilangan servis 4 dari 5 defender utama. Setelah pertandingan, Postecoglou merasa tidak senang saat ditanyai apakah ada penyebab lain selain cedera yang menjadi alasan kesulitan yang dialami oleh timnya. Ia pun sempat terlibat pertikaian dengan seorang wartawan dari BBC yang melontarkan pertanyaan tersebut. Christopher Nkunku kabarnya tengah menjadi perhatian setidaknya 5 klub besar Eropa. Meskipun The Blues saat ini berada di posisi kedua klasemen Premier League dengan performa impresif, situasi Nkunku di klub justru memunculkan tanda tanya. Menurut laporan TBR Football, perwakilan Nkunku kini aktif mencari solusi untuk masa depan kliennya. Setidaknya 5 klub dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Nkunku. Salah satunya adalah Paris Saint-Germain. Chelsea pun tidak akan menghalangi kepergian Nkunku jika itu adalah keputusannya. Tahun ini menjadi tahun yang penuh gejolak bagi Vitor Roque. Sang penyerang pindah ke Barcelona dengan harapan bisa menembus level tertinggi sepak bola. Namun setelah masa yang mengecewakan di Catalunya, Roque akhirnya harus puas dipinjamkan ke Real Betis. Roque menjalani masa yang relatif lebih baik di Betis. Kini penampilan Roque tampaknya telah menarik perhatian salah satu klub terbesar di Brasil. Menurut laporan Mundo Deportivo, Palmeiras tertarik dengan jasa Roque. Klub tersebut telah menghubungi sang penyerang terkait kemungkinan kepindahan pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan Cult Offside, Newcastle United dikabarkan sedang memantau striker Sporting Lisbon Victor Gyökeres sebagai antisipasi jika Alexander Isak meninggalkan klub. Gyökeres telah menunjukkan ketajamannya di depan gawang selama bermain di Sporting Lisbon. Pemain berusia 26 tahun ini mencetak 70 gol dalam 75 pertandingan selama 1,5 tahun di Portugal. Meskipun Gyökeres memiliki statistik impresif di Portugal, menggantikan Isak tidak akan mudah. Isak telah menjadi pemain kunci bagi Newcastle dengan konsistensi dan kualitasnya di level tertinggi. Lamine Yamal terus menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di dunia sepak bola. Ia telah menjadi bagian penting dari raksasa Katalan, Barcelona. Namun tahun 2024 menjadi tahun yang menantang bagi Yamal karena ia harus absen dari lapangan akibat cedera pergelangan kaki. Di tengah situasi cederanya, Barca tetap bergerak cepat untuk memastikan masa depan Yamal. Menurut laporan dari pakar transfer Nicolas Kira, Barca telah memasuki tahap lanjutan dalam negosiasi kontrak baru Yamal. Kesepakatan baru ini kabarnya akan mengikat Yamal di Camp Nou hingga tahun 2030. Menurut laporan Fichajes, PSG disebut tertarik mengamankan penyerang Aston Villa, John Duran. Untuk mengamankan pemain Kolombia itu, Les Parisiens siap menukarkan Randal Colomouani ke Aston Villa dalam waktu dekat. Duran saat ini tengah tampil prima di bawah komando Unai Emery. Ia sukses mendulang 12 gol dari 25 laga di lintas kompetisi. Performa pemain 21 tahun itu menarik minat berbagai tim di Eropa termasuk PSG. Meski profil Randal jauh lebih besar dari Duran, kecil potensi Villa mau melepas pilarnya ke Paris Saint-Germain dalam waktu dekat. PSG mau tak mau harus menyiapkan tambahan uang andai ingin merekrut sang pemain.
Bek kanan Bayer Leverkusen Jeremy Frimpong kembali masuk dalam radar pantauan transfer juara bertahan Premier League Manchester City. Ia disebut-sebut menjadi pengganti Kyle Walker di skuad utama. Dilansir dari Sportmall, pemain asal Belanda tersebut masuk daftar pemain yang diincar The Citizen untuk bursa transfer Januari sekaligus musim panas 2025 mendatang. Saat ini Frimpong dilihat sebagai salah satu bintang muda dengan penampilan performa tinggi. Melihat prestasi Frimpong di bawah asuhan Xabi Alonso, tak heran jika City melihatnya sebagai kandidat pengganti Walker. Arsenal dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek Barcelona Jules Koundé. Klub London Utara tersebut berharap bisa meningkatkan opsi pertahanan mereka dengan mendatangkan Koundé. Menurut laporan Fichajes, The Gunners siap menawarkan 75 juta euro kepada Barcelona untuk bek berusia 26 tahun tersebut. Jules Koundé dikenal mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan yang memberikan fleksibilitas lebih di lini belakang. Sejak bergabung dengan Barcelona dari Sevilla, Koundé telah menjadi pemain kunci bagi tim Katalan tersebut. Luis Diaz kini masih memiliki sisa kontrak 3 tahun di Liverpool. Namun berkat penampilan impresifnya, banyak spekulasi tentang masa depannya di Anfield. Di sisi lain, sang pemain tetap berharap untuk bergabung dengan Barcelona. Penyerang Kolombia itu berambisi untuk bermain di La Liga. Manajer Barcelona Hansi Flick diyakini sedang mencari pemain untuk memperkuat lini serangnya di Camp Nou. Kini Mundo Deportivo melaporkan jika Barcelona bersedia mencoba merekrut Diaz di musim panas mendatang. Laporan tersebut mengklaim bahwa Liverpool menilai sang pemain memiliki harga sekitar 75 juta euro.